Selamat malam sahabat budaya, bertemu lagi bersama kami dari RRI Sibolga dan saya Widya Sartika Nasution, dan bersama narasumber kami ada Samsul Pasaribu, itu selaku pemerhati sosial budaya, dan juga Raju Firmanda, tenaga pendidik muda. Di obrolan budaya kita dengan topik kita yaitu eksistensi budaya pasisi dalam pandangan kaula muda. Nah, ini sesuai dengan keadaan atau kondisi kita di kota Sibolga ini ya Bang ya, Sibolga dan Tapteng gitu. Nah, mungkin di sesi pertama ini Raju yaitu menyadari krisis budaya etnis pasisi Sibolga. Nah, ini gimana nih Raju? Apa saja bentuk gitu ya kan, bentuk invasi budaya dan modernisasi yang paling berdampak terhadap kelestarian budaya pesisir saat ini? Gimana nih Raju? Baik, terima kasih Mbak. Pertama, saya perlu sampaikan bahwa benar kita sedang mengalami, kalau saya bahasakan, degradasi budaya dan identitas kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa persis seperti bahasa Sibolga, yang harusnya memang sudah menjadi kewajiban kita untuk menguasainya sebagai identitas kita. Hari ini itu jarang ditemukan pada khususnya anak-anak muda begitu. Tentu saja berbicara tentang inovasi, kita ini Mbak dekat sekali. Kita punya kehidupan dekat sekali dengan perkembangan zaman, di mana sudah sering sekali kita lihat, bahkan kita temukan anak-anak itu mengerti, paham bermedia sosial. Jadi menurut saya Mbak, ini perlu kita tekankan. Karena kegemaran daripada anak-anak, remaja, anak muda hari ini itu berdampingan dengan media sosial, ya memang sudah perlu diedukasi melalui media sosial tadi, berinovasi melalui media sosial. Bagaimana kemudian kita mengenalkan bahasa pesisir, budaya-budaya pesisir itu kepada masyarakat melalui media. Dan bisa dikatakan hampir semua masyarakat hari ini sudah bersentuhan dengan media sosial ini. Maka efektifnya untuk memperkenalkan budaya kita ini itu diperkenalkan melalui media. Kita melihat Mbak, itu ternyata Sibolga ini sudah memiliki konten kreator yang bahkan jumlah pengikutnya lumayan juga nih Mbak. Itu kalau Mbak pernah main-main ke Tangga 100 yang jual dawet, Kak Gia, yang macam Kak Gia ini juga menarik juga. Dia punya followers luar biasa, dan hampir semua penduduk masyarakat Kota Sibolga dan Tapal Tengah mengenal beliau. Alangkah elok jika pendekatan pengenalan budaya pesisir memang dilakukan melalui anak-anak muda yang memiliki profesi atau gemar dengan konten kreator ini melalui media sosial begitu Mbak. Tapi di sekolah itu sudah ada bahasa pesisir. Nah, ini belum merata Mbak. Belum merata. Saya pernah beraktivitas sebagai pengajar, tenaga pendidik. Itu belum mendengar, melihat, dan belum mendapatkan pengajaran bahasa pesisir di sekolah. Ya memang ada baiknya ini didorong Mbak. Ada baiknya ini didorong oleh pemerintah. Bagaimana kemudian ini menjadi salah satu mata pelajaran yang diampuh oleh budayawan atau guru yang memang punya skill terhadap bahasa pesisir atau menguasai budaya pesisir ini. Karena kalau guru ini dia Mbak belum tentu juga mampu menguasai bahasa pesisir kan Mbak. Nah, maka saya katakan kita perlu berdampingan dengan budayawan-budayawan, bagaimana budayawan Kota Sibolga ini yang paham betul identitas pesisir ini mampu bersinergi dengan sekolah-sekolah. Tapi bagaimanapun ceritanya, catatan besarnya Mbak, seperti yang saya katakan tadi, ya memang harus didorong oleh pemerintah. Harus didorong oleh pemerintah. Karena kalau misalnya guru belum terlalu bahasa pesisir, tentunya untuk kuliah bahasa pesisir juga belum ada ya. Nah, itu dia tadi Mbak yang menjadi masalah. Tapi serunya ini Mbak, kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda, itu di Kota Sibolga kita punya yang namanya Uningoge, kalau saya nggak salah. Ya, betul. Kita punya yang namanya Uningoge. Jangan kemudian Uningoge ini dia hanya menjadi identitas semata begitu. Harusnya menurut hemat kita Uningoge ini menjadi ikon Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang memang berhasil memperkenalkan budaya pesisir ini tadi. Nah, makanya juga kita pengen Uningoge ini paham betul dia soal budaya Sibolga ini, apalagi bahasa Sibolga. Jangan sampai kemudian ada Uningoge kita yang tidak menguasai bahasa Sibolga. Nah, ini dia tadi maksud berkolaborasi itu adalah bagaimana kemudian Uningoge ini tadi
memiliki tugas dan tanggung jawab memperkenalkan budaya-budaya pesisir itu, termasuk bahasa Sibolga. Ya mereka harus boleh masuk ke sekolah-sekolah, bermitra dengan pendidikan begitu. Nah, kenapa saya katakan perlu dorongan pemerintah, itu dia tadi. Harus ada dorongan semacam perda yang menguatkan ini kemudian. Nah, di situ dia, Mbak. Iya, baik. Nah, ini mungkin tuh Bang Samsul Pasaribu nih, Bang. Bagaimana mungkin Abang itu melihat gitu ya kondisi terkini budaya etnis pesisir yaitu di Sibolga terutama di kalangan generasi muda. Mungkin saya awali dari satu pepatah ya, bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Waduh, Jadi keren itu kali memang Bang. sebuah ironi saat ini, karena memang etnis pesisir ini kan entitas kita ya, Sibolga Tapteng. Itu yang membuat kita berbeda dari etnis lainnya. Ya, kalau dalam konteks regional misalnya Sumatera Utara, kalau orang sudah cerita Sibolga, maka pasti yang muncul adalah pesisirnya gitu. Walaupun unik kan, etnis pesisir ini kan unik ya. Kalau misalnya Batak itu tegas ya, misalnya bermarga begitu. Ya. Melayu misalnya dia tidak bermarga. Nias juga khas marganya gitu. Tapi etnis pesisir ini kan dia etnis pesisir tapi bermarga gitu-gitu ya, sehingga akhirnya orang kadang-kadang misalnya bingung gitu ya, kita bingung gitu ya, kau pesisir tapi margamu Utagalung misalnya, seperti itu kan. Jadi nah akhirnya itu, jadi saya pikir para budayawan kita, walaupun misalnya di Sumatera Utara keberadaan etnis pesisir ini sudah diakui bahwa menjadi salah satu etnis di Sumatera Utara, tapi memang harus ada komitmen bersama sebenarnya. Harus ada penegasan gitu ya. Apakah memang orang yang memilih tinggal di Sibolga ini, berdomisili di sini, mencari makan di sini, menikah di sini, hidup matinya di sini, apakah dia ikhlas misalnya? Karena dia kan melekat etnis lain ya. Gitu. Ada etnis lain yang melekat dengan dirinya gitu. Apakah dia ikhlas menjunjung tinggi nilai-nilai tanda kutip kepesisiran itu gitu kan. Kalau saya melihat saat ini sebagian orang sudah ada yang dengan percaya diri, dia punya menyandang pada dirinya melekat etnis Batak ya, katakanlah misalnya dia Marbun atau dia Huta Barat, tapi dengan percaya diri dia menegasi bahwa dia adalah orang pesisir. Orang pesisir. Bahkan sudah ada yang berani melabeli identitasnya dengan kata Al-Sibolgani misalnya, menjadi sebuah identitas baru, sehingga ketika dia memperkenalkan dirinya orang langsung tahu, oh ini Sibolga. Orang muncul pertanyaan, ini Al-Sibolgani ini dari mana sih, misalnya seperti itu kan. Ya dari pesisir Sibolga. Dan memang kalau kita runut sejarah munculnya marga-marga ini kan dulu nama orang semua ini kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita dulu saya misalnya dulu dipanggil, oh itu si Samsul anaknya si Fulan misalnya, anaknya si Fulan, anaknya Wak Butet gitu, anaknya Wak Butet, anaknya Wak Butet gitu. Lama-lama akhirnya Siti Butet misalnya gitu kan. Jadi akhirnya ini nenek moyang ini jadi terikut terus untuk menegaskan identitas kita. Sekarang ini ada sebagian masyarakat Sibolga ini mungkin karena akulturasi budaya tadi, ada di satu sisi dia mengikuti kultur budaya masyarakat pesisir, tapi di sisi lain misalnya ada budaya yang sudah dia bawa turun-temurun dari kakek neneknya misalnya seperti itu, sehingga terjadi pengkaburan gitu ya. Itu tadi akhirnya jadi hidup segan mati tak mau gitu. Jadi kalau pesta pun misalnya ada pesisirnya, ada Bataknya, ada Bataknya gitu ya. Ada Mandailingnya, kalau nikah sama Jawanya ada Jawanya gitu. Ada akulturasi budaya seperti itu yang lambat laun akhirnya memang keberadaan etnis pesisir ini pelan-pelan terpinggirkan gitu. Dan itu memang tidak disengaja sih, tidak disengaja. Tidak ada gerakan sistematis, iya betul. Jadi itu pengaruh globalisasi ya. Pengaruh globalisasi, kemudian generasi muda kita terpengaruh dengan era westernisasi saat ini yang terlalu mudah mengadopsi kebudayaan asing. Bahkan berhadapan dengan budaya sendiri saja, etnis pesisir ini dalam tanda kutip kalah. Konon lagi harus berhadapan dengan budaya asing, saya K-pop misalnya ya, budaya Korea, atau kalau dulu sempat booming itu zaman-zaman di mana Midtown India ya, India sangat membumi di Indonesia ini, sekarang bergeser ke Korea gitu. Korea, ya, betul. Jadi itu
satu saja belum selesai ya, berhadapan dengan etnis lain saja belum selesai. Lalu dihadapkan dengan globalisasi, di mana arus informasi budaya-budaya dari luar itu masuk, akhirnya kita semakin terpinggirkan. Jadi memang di dalam sendiri, di etnis pesisir itu sendiri banyak PR ya, banyak penegasan terhadap etnis itu dulu. Kalau memang kita sudah sepakat, saya tidak tahu apakah sudah ada perda yang menegaskan bahwa masyarakat Sibolga ini adalah masyarakat pesisir. Kemudian ada barometer, ada indikatornya disebut etnis pesisir itu apa sih? Kan kalau sekarang kan masyarakat Sibolga ini kan siang dengan malam kan jumlah penduduknya berbeda ya, kira-kira begitu kan. Karena kalau misalnya siang itu lebih banyak karena ada dari Tapteng datang kemari, banyak ada yang dari aktivitas Sidimpuan gitu ya, gitu. Tapi kalau malam yang berdomisili di sini, kadang-kadang juga ada yang ngekos gitu. Jadi harus ada penegasan dulu misalnya yang disebut apakah ukurannya KTP, misalnya seperti itu. Pokoknya semua yang ber-KTP Sibolga itu merupakan etnis pesisir. Apakah itu diterima oleh masyarakat? Gitu. Jadi kalau itu yang saya sebut PR itu. Kalau itu sudah bisa dituntaskan, maka identitas kita sebagai etnis pesisir ini tegas gitu. Walaupun misalnya kita membawa etnis lain dari kakek nenek kita dan sebagainya, tapi kita sudah Saiyo Sakato kan. Saiyo Sakato bahwa kita di sini etnis pesisir. Iya. Ada budaya induk yang harus kita ikuti, yang siapa saja pun yang melakukan kegiatan adat budaya wajib misalnya melaksanakan apa yang menjadi tradisi masyarakat pesisir. Ya baik, Raju, ini mungkin sejauh mana ya masyarakat lokal gitu menyadari bahwa budaya mereka itu sedang tergerus gitu. Nah, dan bagaimana respon mereka gitu? Kalau saya melihat dari angka 100 itu di 20%, Pak. Di 20%. Yang 20% ini pun terkategorikan yang memang kita orang yang menyicipi pendidikan. Dan memang perlu kita tekankan hari ini bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat terkait dengan kesadaran dalam melestarikan budaya ini tadi. Yaitu tadi, Mbak, bagaimana caranya itu menurut hemat saya dalam perkembangan yang terjadi hari ini, kehidupan masyarakat ini dekat dengan media sosial. Menurut saya harus ada edukasi yang berbentuk konten kreator yang memang isinya full tentang budaya kita, supaya lebih cepat dia memperkenalkan, lebih cepat mengangkat gitu mengangkat pembahasan-pembahasan seputar budaya ini. Ya memang harus menggunakan bahasa daerah begitu, bahasa daerah begitu, Mbak. Karena banyak kita lihat memang konten kreator itu bahasa daerah sendiri ya kan. Iya, ya memang harus begitu, Mbak. Salah satu fungsinya adalah walaupun kadang-kadang ada yang nggak ngerti apa hanya dibilangnya itu kan gitu kan. Iya, tapi kan begini, Mbak, tujuan daripada sebenarnya memperkenalkan budaya ini ya memang mereka harus begitu. Apa ini? Ya memang mereka harus cari tahu kan begitu. Apa ini? Loh, ini tapi bahasa. kalau dicari translate ada nggak? Ini dia tadi, Mbak, kan. Yang jadi masalah hari ini adalah bagaimana kemudian beranjak dari wisatawan ini tadi, ketika melakukan kunjungan ke daerah kita, itu dia tadi tugas orang-orang yang memang semacam Oningoge, kemudian anak-anak muda yang memang fasih konten kreator misalnya, memperkenalkan seputar bahasa ini tadi, kemudian berani untuk berdialog dan menerjemahkan. Itu kan bentuk daripada pengenalan, Mbak, begitu. Karena kalau misalnya bahasa Inggris kita cari di Google aja kan ada terjemahannya. Ada transitnya. Ada transitnya. Kalau bahasa pesisir belum ada kayaknya ya. Oke, ini untuk Bang Samsul mungkin ya, Bang Samsul. Apa ini Bang Samsul bentuk invasi budaya gitu dan modernisasi yang paling berdampak terhadap kelestarian budaya pesisir saat ini, Bang? Ya, tantangan terbesar tumbuh kembangnya budaya pesisir itu kan ada pada globalisasinya ya. Globalisasi, iya. Jadi karena memang Sibolga ini sebagai sebuah komunitas masyarakat pesisir, dia juga bagian dari masyarakat lain, misalnya ya masyarakat Sumatera Utara atau dia adalah masyarakat dunia yang mau perkembangan teknologi itu sudah dengan mudah bisa diakses, ya, sangat mudah sekali diakses, sangat mudah diakses. Dan kalau di etnis pesisir ini kan, ini tokoh-tokoh budayawan kita terutama, kalau anak-anak muda kita ini ingin berkreasi misalnya,
pingin memoles sedikit saja, itu biasanya dapat tantangan. Dapat tantangan ya. Karena dianggap merusak dan sebagainya. Tantangannya seperti apa itu? Ya, misalnya tantangan kalau yang konkret itu misalnya sekarang kita mengenal ada tari-tarian pesisir misalnya ya, ada tari kapri, ada serampang 12 dan sebagainya. Ketika anak-anak muda kita ini kan jodohnya itu kan kreativitas dan inovasi gitu ya. Ya. Kalau kreativitas dan inovasi itu pasti kebaharuan tanpa meninggalkan ruh yang sebenarnya, kira-kira seperti itu. Nah biasanya hal-hal yang seperti ini budayawan kita kan banyak yang merasa atau berpandangan bahwa ini merusak apa yang sudah selama ini dijadikan tradisi gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada tantangan paling besar itu tantangan internal itu yang tantangan internalnya gitu, bahwa di kita sendiri pun untuk berinovasi itu bagaimana supaya anak-anak muda ini bisa menjadi dalam tanda kutip duta memperkenalkan kebudayaan pesisir ini kepada masyarakat luas. Gitu, ya, memperkenalkan kebudayaan pesisir ini kepada masyarakat luas. Itu sering dalam tanda kutip diganggu oleh sekelompok orang yang menganggap bahwa merusak ya. Merusak apa yang selama tidak seperti itu. Misalnya itu tari apa itu? Berarti takut dirubah gitu ya. Karena dianggap merubah begitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita melihat daerah-daerah lain ada konteksnya hiburan, seperti ada konteksnya adalah memang pagelaran budaya. Kalau sudah konteksnya adalah pagelaran budaya, mungkin kita tidak bisa mencampur adukkan dengan hal-hal yang memang yang sudah menjadi baku dalam tradisi. Tidak kita rubah. Tapi kalau konteksnya misalnya hiburan, konteksnya adalah ya hiburan tadilah. Bagaimana supaya anak-anak muda berinovasi, bagaimana supaya kreativitas ini muncul, itu sebenarnya harusnya disupport. Lebih menyukai mungkin. Yang penting kan sebenarnya kan seperti ini ya. Kita kan pingin orang penasaran dulu kan, kira-kira begitu ya. Kalau anak muda kan gitu. Iya, jadi misalnya tiba-tiba anak muda membawakan tari kreativitas misalnya, kreativitas tari selendang misalnya. Menarik. Lalu kemudian itu kan orang jadi tertarik ingin tahu ini tari selendangnya gimana sih? Gitu ada kesempatan sebenarnya aslinya seperti ini. Nah, yang ditampilkan di event-event kebudayaan itu adalah lebih seperti ringkas ini. Mungkin Adalah yang seperti ini. Kalau ini adalah tari kreasi misalnya seperti yang itu. Aslinya gitu ya. Tapi kan di luar sana ada yang tidak suka dengan hal-hal yang seperti ini. Karena dirubah sedikit gitu ya. Iya, karena ada perubahan-perubahan seperti karena dia khawatir seolah-olah nanti jadi itu gitu ya. Padahal konteksnya kan berbeda kan. Konteks penampilan kebudayaan dengan hiburan itu berbeda. Karena yang mengkonsumsi pun berbeda kan. Kalau anak-anak muda pasti konsumennya adalah anak-anak muda juga. Bagaimana supaya misalnya musik itu di aransemen ya semenarik mungkin, tetap khasnya itu tidak hilang. Misalnya Batak lah ya, misalnya atau Batak atau Minang. Kita dengar musik aja kita tahu kan, ini lagu Minang ini. Walaupun itu pop, dangdut atau apa gitu kan. Kita langsung tahu ini aransemennya aja yang beda gitu. Iya, kita tahu karena rentaknya, pukulan apa kita langsung tahu gitu. Tapi kalau etnis pesisir ini kan nanti kalau kita tumpak gitu seperti itu ya, kalau gendeng apa kita itu itu tiba-tiba ada perubahan dan sebagainya. Atau walaupun ada misalnya lagu-lagu berbahasa Sibolga misalnya. Tidak terlihat kan kita tahu itu lagu Sibolga karena bahasa Sibolganya gitu. Bukan karena aransemen musiknya gitu ya. Bukan karena sebelum masuk liriknya misalnya kita dengar lagunya saja kita tahu ini lagu Sibolga nih. Kalau daerah lain kan kita tahu, baru lagi musik aja ini lagu Padang. Tahu kita ya. Oh ini lagu Batak gitu kan. Nah, begitulah kreativitas itu, artinya tanpa menghilangkan apa yang menjadi identitas yang utama aslinya gitu dari kebudayaan pesisir itu sendiri gitu. Iya, baik. Mengapa pelestarian bahasa dan tutur etnis pesisir itu penting gitu dalam menjaga eksistensi budaya mereka? Gimana nih Raju menurutnya? Kalau biasa kita dengar orang bahasa Jawa, sudah pasti kita tahu dia orang Jawa. Iya, betul. Kalau biasa kita dengar orang ngomong
logatnya Sunda, sudah pasti kita tahu dia orang Sunda. Betul. Ya, itu dia tadi. Saya ingin katakan bahwa bahasa ini identitas yang melekat. Nah, kalau kita ingin tahu lawan bicara kita orang mana, kita hanya perlu dengar saja. Dengar dari logat dia Dengar ngomong dia ya. saja bercakap. Kalau betul. kalau inyo mengecek bahasa Jawa kira mau katakan tadi ya tahu kita orang Jawa dia. Tahu kita orang Jawa dia. Logatnya itu memang kita tahu. Maka apalagi yang paling kenal tuh orang Aceh. Orang Aceh. Orang Aceh Ya kalau kan? kita ke ini kan Kak, ke DAC. Ada kopi iramannya. satu gitu. Pandai Tahu juga kita dia orang bahasa Aceh dia. Aceh rupanya. Tahu kita orang Aceh. Kopi satu. gitu. Iya, kopi satu. Dia mau bahasa Indonesia sekalipun ya, kalau dia Iya, ketahuan. dia ketahuan dia. Mengerti ya. Ya sama. Kayak kita orang Sibolga, ya kalau kita ngobrol Iya. pakai bahasa Indonesia sekalipun Tahu orang kita itu. masih tahu dia ini orang Sibolga. Orang Sibolga. Sesekali pancing bahasa begitu, kita pasti tahu. Lebih tahu Makanya juga lagi orang Padang juga. orang Padang. ya. Penada dia kan. Maka saya katakan udah nggak jauh beda juga nih. Nggak jauh beda Nggak ya. jauh beda Padang nih gitu. Jangan beda di nada doang. Maka saya katakan Solonya bahwa itu Padang itu solonya orang Sibolga gitu ya. kalau kita kan masih ada mendayu-dayunya gitu nih. Kalau mereka penekanan-penekanan begitu kan. Nah, kalau makanya saya katakan Kak bahwa bahasa ini merupakan identitas yang kita punya. Iya. Alangkah bagusnya kalau memang kita berhasil membudayakan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita orang Sibolga ini ya maunya di rumah tangga itu kita juga harus ajarkan ini untuk anak begitu, untuk Jadi pasangan kalau kita di orang rumah, tuanya gitu. nggak pandai bahasa Sibolga gimana? Nah ini dia tadi yang jadi soal kan Kak. Sudah pasti harus lah itu menjadi tanggung jawab kita bagaimana kemudian. Jadi Apalagi dari- lahir di sini, besar di sini, Iya. dia nggak tahu Nggak bahasa mungkin nggak Sibolga. pandai ya kan? Iya, bahaya juga itu Kak. Awak aja udah lancar. Oke, mungkin untuk Bang Samsul juga nih, apa tantangan Bang? Ini tantangan terus ya. Utama ini dalam mengajarkan atau menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa etnis pesisir di kalangan anak-anak dan remaja nih. Ya. Tantangan terbesar itu kan sebenarnya adalah rasa memiliki dulu ya. Rasa memiliki, ya. Jadi anak-anak muda Sibolga ini kan anak muda saja sih. Anak muda dulu ya. Oke lah kita persempit anak muda ya. Ya karena anak muda. Iya. Jadi rasa memiliki budaya pesisir itu harus kuat. Harus kuat, gitu ya. betul. Nah, itu dibuktikan dengan bahasa apa yang dia gunakan ketika berdialog dengan orang-orang di lingkungannya. Kalau dia menggunakan bahasa Indonesia misalnya, tidak salah sebenarnya. Tapi untuk di Sibolga, untuk ngobrol-ngobrol dengan teman Iya. yang memang punya identitas yang sama-sama orang Sibolga misalnya, Apa salahnya apa gitu salahnya ya kan? bahasa Indonesia Sibolga. itu dalam tanda kutip tidak begitu penting pada situasi itu. Nantilah seperti- itu kan gitu, Ya, nanti ya lah kan? itu gitu kan. Bahasa Indonesia itu ya kan bahasa Indonesia kan bahasa pemersatu gitu Iya, ya. pemersatu bangsa. Kenapa ada bahasa pemersatu? Karena kita berbicara dengan orang yang berbeda. Iya. Dengan Dia nggak kita. pandai bahasa Sibolga. Iya, kan gitu. seperti itu ya. Saya bicara dengan orang Jawa, saya harus pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Karena betul, orang betul. Jawa itu tidak bisa bahasa Sibolga, saya tidak bisa bahasa Jawa. Jawa. Iya. Nanti awak yang ngerti, Iya. dia nggak Dia ngerti tidak. gimana, nggak Jadi nyambung supaya nyambung jadi. ya bahasa Iya, Indonesia. harusnya kan seperti itu ya penempatannya. Tapi yang terjadi di Sibolga kita ini adalah sesama kita, Bahasanya tapi kita pakai bahasa Indonesia, Iya, betul. begitu ya. Atau yang lebih parah lagi tuh sok-sok kebarat-baratan gitu ya. Oh. Better lah pakai Ois. campur-campur bahasa Inggris gitu. Padahal hidung pesek misalnya gitu ya. Jadi istilahnya rambut dicat misalnya. itu gaya. Iya, bangga aja gitu kalau menjadi bagian dari Kebarat-baratan. budaya asing gitu ya. Oke. Aneh gitu. Jadi itu hal yang sangat sederhana yang saya rasa mungkin kawan-kawan kita, ada adik-adik kita di luar sana harus mengerti bahwa kalau di kita-kita ini ya ngomong pakai bahasa Sibolga saja gitu. Nggak ada salahnya. Iya, gitu ndak ya. ada salahnya kan. Karena kita kan bahasa kita. Mm-mm. Nama cerita kita, Iya. nang kita cerita kampung tentang kita Cerita juga. kita juga. Iya, kan kira itu kan. Jadi Curito yang kucurito kan itu. dosa lope gitu. Jadi istilahnya ini harus ada pemahaman sehingga Iya, iya. untuk tidak merusak nasionalisme saya rasa ya. Ketika saya di Sibolga dan Tapteng ini berbicara dengan bahasa Sibolga misalnya, tidak disebut bahwa nasionalisme saya rendah, tidak. Karena kembali ke tadi, bahasa Indonesia itu bahasa persatuan, Iya. bahasa yang mempersatukan kita. Karena kita berbeda. Berbeda, Kan itu kuncinya ya. Karena kita Berbeda tapi tetap satu Iya, kan. karena kita berbeda, maka harus ada bahasa yang mempersatu, Iya. namanya bahasa Indonesia. Tapi kalau kita sama, Sama ngapain bahasa yang lain iya, bilang? kenapa kita harus pakai bahasa persatuan?
kita pakai aja bahasa kita. Kecuali di forum-forum resmi, forum-forum yang memang itu harus disampaikan bahasa-bahasa yang resmi di sekolah, di seminar, atau seperti dialog kita hari ini misalnya. Karena kita misalnya begini, mungkin di luar sana di Akpen aja diskusinya pakai bahasa Indonesia. Iya, yang mendengar di luar sana tidak orang Sibolga Tapteng saja. Kecuali kita buat konten. Gitu. Iya, sehingga kita harusnya menggunakan bahasa pemersatu tadi karena ada pendengar kita yang tidak mengerti bahasa Sibolga gitu. Jadi memang rasa memiliki itu dulu ya. Kalau memang dia benar-benar menyadari bahwa di Sibolga ini adalah merupakan tempat tinggalnya, dia besar di sini, orang tuanya, ini konteksnya anak muda ya, orang tuanya, ibunya mencari nafkah di sini, mengenyam pendidikan di sini, maka secara moral dia harus bangga mengatakan bahwa saya adalah orang pesisir, orang Sibolga, orang Tapteng. Artinya kalau ada orang yang berani mengatakan saya anak Sibolga, tapi dia berbicara bahasa Indonesia, itu kesibolgaannya gitu ya. Gitu kesibolgaannya itu masih kita pertanyakan gitu. Dengan kelompoknya ya, dia nongkrong di jalan misalnya, ngopi, tapi bahasa Indonesia misalnya, gimana bro? Gimana? Gitu ya. Ya kalau kita di sini aja bahasa Sibolga saja lah gitu ya. Kecuali lawan bicara kita itu memang kita anggap dia tidak paham dengan bahasa Sibolga itu sendiri gitu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Bagaimana nih Bang, Abang menilai mungkin peran pemerintah gitu kan untuk pendidikan dalam pelestarian bahasa lokal nih? Ya, ini menarik nih sebenarnya. Ini saya tunggu-tunggu sampai pertanyaannya nih. Tadi sudah disentil oleh Raju ya tentang peran pemerintah ini, termasuk misalnya perda dan lain sebagainya. Jadi pemerintah itu kan ini kembali ke ini lagi ya, kembali ke rasa memiliki. Pemerintah ini sebenarnya pingin enggak sih misalnya budaya pesisir ini tetap ada, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi, kemudian memang menjadi identitas tunggal kita. Ya, identitas tunggal itu kan bukan berarti menjadi identitas satu-satunya ya, tidak. Tapi adalah identitas yang semua orang, kalau dalam administrasi yang berKTP Sibolga harus mengakui dirinya sebagai orang pesisir misalnya. Semuanya. Kalau yang lainnya ya itu pribadi-pribadi. Satu sisi saya misalnya Pasaribu. Oke, satu sisi saya Batak, tapi identitas tunggal saya adalah masyarakat pesisir, misalnya seperti itu. Sehingga ketika bicara Sibolga, ketika bercerita tentang kebudayaan, yang saya tonjolkan adalah pesisirnya gitu maksudnya, ya. Nanti kalau sudah dia bercerita masalah individual, misalnya konteks keluarga dan sebagainya misalnya, ya boleh kita menggunakan misalnya Pasaribu Batak misalnya. Tapi yang utama adalah etnis induknya kan adalah etnis pesisir gitu. Ya. Nah,
pemerintah sebenarnya pingin nggak seperti ini gitu. Kalau pingin, maka harus ada penegasan. Karena lembaga DPRD itu adalah lembaga politik, keputusannya adalah keputusan politik, maka harus ada keputusan yang menegaskan bahwa Sibolga ini adalah etnis pesisir misalnya. Walaupun Sumatera Utara sudah menetapkannya menjadi salah satu etnis. Kemudian yang kedua, lalu pengejawantahannya bagaimana di lapangan gitu. Bagaimana supaya ini diajarkan misalnya di sekolah, karena hanya institusi pendidikan yang bisa menjadi alat dalam tanda kutip mewariskan apa yang saat ini kita khawatirkan. Misalnya masalah bahasa, misalnya sederhananya, kamus bahasa pesisir sudah ada, ditulis oleh Pak Safriwal Marbun, Pak Nurdin Lubis, kalau saya tidak salah, sudah ada begitu. Budayawan kita banyak. Tidak bisa misalnya untuk mewariskan, untuk mengajarkan masalah bahasa ini khususnya diserahkan ke sekolah. Tidak bisa, harus kolaborasi seperti disampaikan Raju tadi dengan budayawan kita. Harus mereka yang mengajarkan. Gitu. Dan jangan diperlakukan seperti misalnya gimana ya, guru gitu. Harusnya sekolah-sekolah itu, ini kan masalah marwah Sibolga kan. Saya misalnya, nggak usah saya deh, Jerman ini terlalu jauh ini. Orang Jerman itu kalau ada orang asing yang belajar bahasanya, disupport sama dia. Ya, dikasih beasiswa, dicarikan tempat tinggal di sana, dibiayai sampai selesai. Begitulah Jerman, begitu sangat memiliki dan menghormati bahasanya. Dan kita di sini harus seperti itu. Pemerintah harus berani mengatakan kalau ada sekolah yang berani mengajarkan bahasa pesisir di sekolahnya, gurunya kita kasih stimulus misalnya. Misalnya kalau gaji seorang guru misalnya katakanlah misalnya 2 juta, ditambah 2 juta oleh Pemko, 4 juta. Kemudian sekolahnya itu difasilitasi. Karena terkait masalah etnis pesisir ini butuh biaya besar misalnya kalau udah cerita ke bahasa, kebudayaan dan sebagainya. Setiap sekolah yang mengajarkan kasihlah atas 100 juta kek, 200 juta kek. Anggarannya Iya, gitu ya. atau kalau terlalu besar 50 juta kayaknya. Itu tandanya bahwa pemerintah itu merasa memiliki gitu loh. Disupport Jadi gitu. nggak dibiarkan kayak Ya, gitu jangan aja. dibiarin. Ini kamusnya sudah ada. Tapi yang ada muatan lokalnya bahasa pesisir itu hanya sebagian saja. Yang ngajarkan pun gurunya. Iya betul. Memang ada salah satu sekolah Iya, betul, begitu. ada. Dia Yang ada mengajarkan bahasa pun pesisir. gurunya misalnya. Gajinya juga, jadi kan tidak ada ini ya, tidak ada dorongan, tidak ada motivasi support ya, gitu iya ya. tidak ada support ya. Jadi itu tadi, kalau pemerintah memang menganggap bahwa budaya pesisir ini adalah identitas kita dan ini harus diwariskan kepada generasi, disupport sekolah-sekolah seperti itu. Jangan misalnya di MOU akan diajarkan sebatas, tidak bisa seperti itu. Harus didorong gitu loh. Harus ada buktinya. Iya, harus didorong, harus konkret bentuk dukungannya, harus konkret gitu. Ini sekolah mana ini? Oh, atau APBD kita mampunya cuma 10 sekolah misalnya. 50 juta setiap Tapi sampai sekolah. sekarang ini belum ada yang seperti itu. Iya, karena memang ya itu tadi ngalir aja kan. Jadi memang secara tidak sadar budaya pesisir ini dalam tanda kutip bagai kerakap tumbuh di batu hidup segala mati tak mau tadi, itu secara tidak sadar kita bersama-sama sebenarnya membuat dia jadi terpinggirkan gitu. Secara tidak sadar. Sebenarnya yang nggak rela kehilangan tapi tidak mau mendorong gitu. Iya, betul. Ya. Yang tahu tidak mau tahu misalnya karena dia menganggap tidak ada gunanya misalnya. Pemerintah juga misalnya bentuk dukungan, itu kan ada lembaga-lembaga budaya kita yang kita kasih hibah misalnya. Hanya misalnya sebatas itu misalnya. Tapi kan itu tadi di mana-mana misalnya kalau ingin mewariskan apa yang misalnya entah mewariskan ilmu, mewariskan pokoknya segala macam lah, institusi pendidikan adalah institusi yang paling efektif. Ya. Sehingga harus perlu disupport, harus perlu didorong, dan peran pemerintah itu harus konkret, ya, harus konkret. Tidak boleh ya sebatas MOU kemudian kita gini aja, kita kayak sepakat bertiga aja jadinya. Kan ya, oke sepakat kita, tanda tangani gitu ya. Ya. Tapi tidak ada motivasi.
Ya, ditambah lagi misalnya event juga kurang misalnya, ya anak-anak sudah belajar budaya, tapi event kurang gitu, sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan, betul. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali yang harus kita kerjakan dalam rangka mengangkat kembali etnis dan budaya pesisir kita ini. Dan yang paling penting adalah harus punya rasa memiliki dulu. Kalau memang benar-benar memiliki, ya ditunjukkan dong, ya betul. Secara konkret. Secara konkret dan gamblang. Oke, jadi kalau apa gitu Bang strategi efektif gitu untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan kebahasaan di dalam kelas gitu Bang? Gimana coba? Jadi kalau strategi efektifnya itu adalah bahasa pesisir ini harus goes to school gitu ya. Kalau harus masuk ke sekolah. Harus masuk ke sekolah. Tidak bisa. Bahasa pesisir harus masuk ke sekolah, disupport oleh pemerintah, dikerjakan oleh orang-orang profesional, ya budayawan itu. Orang budayawan itu langsung turun tangan. Iya, supaya mereka juga ada aktivitas kan. Jangan ada tempat menyalurkan. Iya, tempat menyalurkan. Kemudian mereka juga kan mereka pelaku budaya nih kan. Ketika mereka berhadapan dengan anak-anak muda, mereka jadinya tahu kan, oh ternyata anak muda itu begini loh maunya gitu ya. Tantangan yang dihadapi itu pasti seperti ini, sehingga lambat laun kan terjadi simbiosis mutualisme ya. Artinya walaupun dia mengajar, tapi dari pihak siswa juga pasti akan memberikan pemahaman-pemahaman bahwa sekarang misalnya zaman sudah berkembang, teknologi sudah semakin maju, kebudayaan dulu itu seperti ini, sehingga kalau mereka sudah berhadapan dan tahu bagaimana karakter anak-anak muda ini, mereka jadinya mengerti. Oh, kembali seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka akhirnya setuju mana yang sifatnya hiburan, hanya sekedar pementasan, kemudian mana yang menjadi pementasan kebudayaan, saya sebut itu, mana yang benar-benar, mana yang sifatnya hiburan semata gitu. Jadi itu saya percaya bahwa melalui institusi pendidikan ini nanti bahasa goes to school ini, bahasa masuk ke sekolah ini disupport oleh pemerintah ini, maka pasti akan terjadi perkembangan gitu. Ya, nuansa yang berbeda ya, atmosfer yang berbeda gitu. Atmosfer yang berbeda dalam perkembangan kebudayaan kita di Sibolga dan Tapanuli Tengah ini gitu. Baik. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nah, ini peran generasi muda dan media sosial. Nah, kita lanjut aja nih Raju. Menurut Anda, seberapa besar peran media sosial dalam membantu atau justru mengaburkan identitas budaya lokal? Nah, ini mungkin bisa juga nanti untuk Bang Samsul ya. Raju dulu, silakan. Nah, ini bisa saja akan menjadi efek yang baik dan bisa saja menjadi efek yang tidak baik. Media sosial ini sudah hampir semua anak-anak muda, kalangan yang paling dekat dengan media sosial itu anak muda. Mau dari dia remaja sampai ke usia dewasa, itu sudah pasti dekat dengan media sosial. Nah, jadi efeknya ini ada positif dan negatif. Nah, negatifnya dulu nih Mbak. Negatifnya kadang anak-anak muda yang mengerti media sosial, yang boleh dan mahir menggunakan media sosial, disebut dia sebagai konten kreator begitu, lalai. Karena kenapa? Targetnya viewer. Targetnya viewer. Nah, harus ada edukasi terhadap teman-teman pengguna media sosial, khususnya TikTokers yang saya lihat ini
orang Sibolga banyak ngikut TikTok sekarang ini Kak. Kalau buat TikTok orang Sibolga Iya, semua nih. banyak itu. Kita nggak tahu itu algoritmanya yang ikut atau gimana, kita nggak tahu. Tapi saya berkeyakinan anak-anak muda yang dekat dengan media sosial perlu diedukasi untuk memakai alat komunikasi mereka, media sosial mereka untuk memperkenalkan budaya ini tadi. Yang punya podcast yang memang harus berani berbahasa pesisir, menggunakan podcast itu berdialog dengan sesama anak muda membahas satu topik yang memperkenalkan budaya pesisir. Kemudian efek positifnya lebih kencang dia lebih cepat enggak? Kalau menggunakan media sosial ini, anak-anak muda menggunakan media sosial memperkenalkan budaya pesisir ini, dia lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Itu dia tadi, sudah pasti dan sudah tentu anak-anak muda itu dekat dengan media sosial semacam TikTok, YouTube. Ini menjadi rutinitas yang sering sekali dibuka oleh kawan-kawan anak muda. Nah, dia lebih cepat dia begitu Kak. Oke, kalau menurut Bang Samsul gimana Bang? Ya, jadi media sosial ini kan itu sekarang kan sudah menjadi sebuah keniscayaan ya. Kita tidak bisa lepas dari situ. Tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkan menjadi sebuah kekuatan. Nah, saya berpikirnya seperti ini ya. Setiap kita ini punya potensi. Ya. Lalu apa yang kita butuhkan berikutnya? Yang kita butuhkan adalah orang atau institusi yang mengerti potensi ini. Lalu setelah dia mengerti, dia mau buat kemana potensi ini. Raju tadi mengatakan bahwa kita punya banyak sekali konten kreator, itu potensi. Ada yang dulu ada satu orang, kalau saya salah dia orang Medan yang konten-kontennya itu pakai bahasa Sibolga. Dan itu penontonnya banyak gitu. Itu kan potensi, kekuatan gitu. Di Sibolga juga misalnya ada kita masyarakat Sibolga itu harus berterima kasih kepada Dea Dawet misalnya. Dia Gea kan, dia Nias gitu. Tapi di konten-kontennya dia sering juga menggunakan bahasa Sibolga. Bahkan dia berani mengatakan kalau anak gadis Sibolga rancak-rancak katanya ya kan. Itu kan potensi. Tapi ini kan liar. Mereka bermain sendiri saja seperti itu. Tidak ada dukungan gitu. Ya, tidak ada dukungan gitu. Kenapa mereka tidak dikumpulkan oleh dinas terkait, katakan tahu dinas pendidikan, kalau konteksnya pariwisata misalnya dinas pemuda dan olahraga misalnya, kalau konteksnya kita tariknya ke pendidikan dinas pendidikan misalnya, mengapa mereka tidak dikumpulkan kemudian disupport para konten kreator pada konten kreator ini agar mereka semakin intens dari 10 konten yang dia munculkan misalnya setengah itu harus bicara Sibolga misalnya atau kalau mereka butuh sarana dan prasarana disiapkan sesekali ngonten dong pakai bahasa pakaian pesisir misalnya dan gratis, jangan dipungut bayaran gitu. Ini kan kekuatan semua, ya. Tapi kita belum menemukan orang yang mengerti, yang tahu bahwa ini adalah kekuatan, lalu kekuatan itu digunakan untuk kemana, kira seperti itu. Jadi kita butuh itu. Nah, konten-konten kreator kita ini liar, ya. Itu jalan ada, sendiri ya, aja jalan gitu. sendiri automatically aja gitu. Mereka otomatis saja. Kita tidak tahu apakah itu karena dorongan kecintaan dia terhadap budaya pesisir atau karena dia pingin beda doang. Kan bisa kan? Bisa. Dia pingin terlihat beda aja dengan yang lain. Bahasa Indonesia tahu udah banyak lah. Aku bahasa Sibolga lah. Atau karena dia punya target viewernya mungkin orang Sibolga. Dia pingin menjangkau masyarakat Sibolga di perantauan. Karena secara nasionalisme kedaerahan kita itu kalau kita lihat ada konten berbahasa Sibolga, ada rasa bangga apalagi, kita waktu kita di luar kota kan. Iya, kalau kita di luar kota. Apalagi kalau yang diupload itu misalnya daerah pemandian. Iya, kira begitu kan. Mana orang Sibolga katanya ya kan. Jadi saya melihat bahwa kalau tadi misalnya Mbak Widya mengatakan apakah ini menjadi seperti justru merusak misalnya seperti itu. Kalau merusak ini itu pasti pengaruhnya pengaruh global. Ya, pengaruh global. Tapi kalau dia misalnya memang tampil dengan bahasa pesisirnya, memperkenalkan kebudayaan pesisirnya secara tidak langsung, dia tidak secara spesifik misalnya menjelaskan tentang si kembang itu adalah, tapi mungkin dia berbicara bahasa Sibolga tapi diiringi dengan musik-musik pesisir. Ya. Misalnya, saya ada salah satu suka itu pegawai RRI ini Bang Jalil misalnya, dia kalau buat konten itu sayup-sayup terdengar musik-musik pesisirnya seperti itu. Itu kan walaupun dia berbicara dengan bahasa Indonesia tapi ada
entitas dalamnya. ya, ada di dalamnya identitas pesisir yang mungkin orang ini dari mana ya, musik mana ya, lalu cari tahu. Apalagi kalau di Jadi media dikenal sosial ini juga kan kalau gitu ya. kita mengambil musik biasanya tertulis kan, ini musik apa gitu. Bisa kita rupanya ini musik Sibolga, pesisir. Lalu kita bisa share segala macam. Jadi itu harus dioptimalkan ya oleh pemerintah, ya oleh orang-orang yang merasa ini merupakan sebuah kekuatan supaya menjadi alat untuk mengembangkan identitas kita sebagai masyarakat pesisir, terutama bahasanya gitu. Oke, baik, Raju, mungkin yang terakhir ini ya, jika boleh gitu memberikan satu pesan ini kepada generasi muda Sibolga tentang budaya mereka, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya pernah menemani Bapak mantan Wali Kota Sibolga, Pak Sarpi Hutauruk, itu di satu pertemuan yang mana di situ banyak sekali tokoh-tokoh nasional. Dan salah satu tokoh yang saya lihat di situ berdialog dengan Bang Sarpi adalah Bang Akbar Tanjung. Pak Bang Akbar Tanjung, tokoh kesayangan masyarakat Sibolga Tapal Tengah. Di sana sepintas saya mendengar mereka menggunakan bahasa Sibolga ngobrol, Mbak. Bah, Sarpi, mangapong di siko, gitu. Mangapong tinggalkan Sibolga tuh. Artinya ada percakapan, dialog yang memang menggunakan bahasa Sibolga. Walaupun dia udah lama di Walaupun Jakarta. sudah lama di Jakarta. Nah, yang menjadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda adalah ternyata setelah melihat peristiwa itu benarlah bahwa bahasa kita ini merupakan pakaian bagi kita. Dimanapun kita berada, itulah yang akan menjadi penyempurna penampilan kita, yang melekat kepada kita. Maka untuk itu, kepada kita semua anak-anak muda, mari tidak malu menggunakan bahasa pesisir, kita budayakan, kita pakai sehari-hari dan berinteraksi dengan menggunakan bahasa ini. Iya, untuk konten kreator juga ya. Kalau Begitu juga misalnya- untuk konten kreator. Kita harap teman-teman yang memang memiliki kekuatan di media sosial melalui viewersnya mampu mengedukasi teman-teman anak-anak muda lainnya, masyarakat Sibolga Tapal Tengah untuk memang berani tampil berkomunikasi menggunakan bahasa pesisir. Bahasa pesisir. Kalau Bang Samsul ini, Bang, Ya, saya silakan ya pikir terakhir. tidak jauh beda ya dengan Raji ya, bahwa harus ada ketegasan identitas ya, karena kita dikenal, yang membedakan kita dengan yang lain itu adalah apa yang menjadi entitas kita, yang hanya kita yang punya, tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi agar menjadi masyarakat yang memiliki identitas yang jelas, kemudian dikenal secara menyeluruh, maka harus ada komitmen bersama, terutama anak-anak muda di sana. Jangan pernah malu menegasi bahwa kita adalah masyarakat pesisir. Iya. Ya, apapun latar belakangnya. Karena kita lahir di mana, dari rahim siapa, itu bukan pilihan kita. Iya. Ya. Tapi kalau kita kerja apa, itu pilihan kita. Kita mau sekolah di mana, itu pilihan kita. Tapi apa yang sudah kita bawa dari lahir, kita lahir di sini, atau orang tua kita lahir di sini, maka tidak ada alasan untuk tidak mengakui, ya, tidak mengakui bahwa kita memang ditakdirkan Tuhan menjadi bagian dari masyarakat Sibolga Tapteng. Maka banggalah dengan itu, tidak jangan malu, tampil dan muncullah menjadi masyarakat pesisir. Karena apa namanya ini, banyak tokoh-tokoh besar ya, banyak tokoh-tokoh besar di luar sana yang di sudah luar jadi sana gitu yang ya. memang percaya diri, tetap hingga detik ini menggunakan simbol-simbol dari masyarakat pesisir itu sendiri. Kalau Akbar Tanjung saja misalnya Tidak masih malu mau gitu ya. berbahasa Sibolga ketika bertemu dengan orang Sibolga juga, Sibolga. apalagi kita gitu, yang mungkin bukan siapa-siapa gitu ya, bukan siapa-siapa. Jadi sebelum kita menjadi siapa-siapa, mari kita tegaskan bahwa kita adalah masyarakat pesisir Sibolga Tapal Tengah. Baik. Terima kasih nih untuk Bang Samsul. Sama-sama, Mbak Terima Widya. kasih juga untuk Raju. Yo, Kak. Baik sahabat budaya, malam ini hingga di sini kita hadirkan untuk Anda obrolan budaya tentang eksistensi budaya pasisi dalam pandangan kaula muda. Ya, mudah-mudahan kita sebagai kaula muda tetap menjaga bahasa daerah kemanapun kita pergi ya, atau ketemu dengan
orang-orang Sibolga ya kita tetap berbahasa Sibolga. Jadi jangan malu gitu. Seperti kata Raju dan juga Bang Samsul. Hingga di sini kebersamaan kita sahabat budaya, obrolan budaya malam ini bersama Widya Sartika Nasution dari RRI Sibolga. Selamat malam, sampai jumpa.